Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bittiba'i ahlis-sunnati wal jama'ati muhtadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kuasanya kepada kita sekalian, mentakdirkan kepada kita sekalian untuk bisa bertemu kembali dalam satu tempat yang sangat mulia untuk menuntut ilmu. Kalau dalam pandangan Rasulullah, tempat yang Anda naungi ini, tempat yang Anda tempati ini, sekalipun seperti apa bentuknya hanya sesederhana ini, tetapi sesungguhnya mempunyai makna yang tinggi. Karena Rasulullah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala hiya majalisul ilmi. Rasul mengatakan, ketika kalian jalan-jalan di riyadil jannah, ketemu dengan taman surga, farta'u, maka mampirlah untuk menikmati rumput-rumputnya dan pandangan-pandangan yang enak di situ. Farta'u diibaratkan sebuah hewan dan seekor hewan yang bertemu dengan taman yang begitu indah, dengan rumput yang hijau subur, enak dipandang. Farta'u manono sapa sira kabeh, manane ya mampirlah untuk menikmati taman surga itu. Lalu para sahabat bertanya, di dunia kok ada taman surga? Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, iya majalisul ilmi. Yang saya maksudkan taman surga itu adalah majalisul ilmi, tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Nah, kalian termasuk orang yang beruntung, ya. Kenapa beruntung? Karena tidak semua orang yang seumur dengan kamu, tidak semua anak yang seusia dengan kamu, tidak semuanya menikmati apa yang engkau nikmati pada malam hari ini. Oleh karena ini patut kita syukuri, kita ada di taman surga. Jadi maka kalau kemudian di pondok kok kemudian sampai tidak dengar subuh, wajar karena tidur di taman surga. Ya. Makanya Nabi Angel kayak menikmati taman surga. Alhamdulillah. Ya. Nah, tadi disampaikan Arif, ya, untuk minggu ini masih minggu free ya. Ya, tapi mulai akad depan atau malam akad depan ya? Malam akad depan ya. Berarti tinggal berapa hari ini? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. 5 hari lagi. Nah, ini Anda sudah mulai harus mengengkangkan ikat pinggang, menahan hawa nafsu kalian semua untuk bermain dengan gadget Anda. Ya, sekarang was-wasin, ya, entek no paketanmu. Ning Bali wis yuk terus nawa itu ngaji. Ya. Lebih penting lagi adalah tanggungan-tanggungan yang sudah menjadi kesanggupan Anda. Anda sebelum pulang punya kesanggupan apa? Ingat nggak punya kesanggupan apa?
ngapalke ya. Jadi mulai malam kapan itu? Ya mulai besok malam ya. Mulai besok malam harus sudah mulai ditariki apalan dibagi kelompoknya ya. Seperti itu kemarin yang masuk nah itu segera ditarik lagi. Nanti kita target 2 minggu nanti setelahnya Ka'bah ya. 2 minggu saya kerjakan yang penting khatamlah 2 minggu saya pikir ya. Kalau subuh udah mau apa lagi? Kuliah sekolah rasa sekolah udah tuh mangan turun nilai mangan turun nilai orang sering ngapal ya. Ini yang mesti harus Anda syukuri. Betapapun secara fisik sangat-sangat sederhana menurut kalian, tapi secara makna ini sesungguhnya di samping kata Rasulullah sebagai taman surga, sesungguhnya kalian semua tidak keliru memilih pondok Al-Falah ini ya. Sudah pernah saya sampaikan kenapa saya berikan nama Al-Falah. Sudah pernah sampaikan loh. Dulunya awalnya saya itu mau memberikan nama pondok ini Asy-Syafa'ah karena ada dorongan dari beberapa wali santri untuk diberi nama supaya kalau orang itu mau nyari ada alamatnya. Akhirnya saya sudah berketetapan hati menjadikan pondok tak sebagai Asy-Syafa'ah yang artinya ditulung pertolongan. Kenapa saya katakan ini pertolongan atau syafaat? Satu sisi secara harfiah artinya pertolongan, secara maknawi agar ini menjadi sarana saya dan seluruh santri penghuni pondok ini nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi ya, guru alfiah saya dulu namanya Kiai Haji Abdul Hamid Al-Ghafur, itu mantu dari Masyayikh Loso ya, maksudnya Yudin Jazuli dan Mahmudin Nasih, orangnya ahli tirakat, ahli wiridan, dan seringkali menjadi kepercayaannya Gusmi ya, bahkan menjadi kepercayaan bagi Jazuli. Salah satu bentuk kepercayaannya bagi Jazuli terhadap guru saya namanya Abdul Hamid Ghafur yang panggilannya ini Gus Ami gitu ya, itu ketika dia mau dijodohkan ya, di saat itu Nengguni itu istrinya Gus Ami, janda ya, namanya orang tua punya anak menjanda itu susah. Sayyidina Umar yang begitu tegasnya saja ketika Hafsah itu menjanda itu juga susah kan, sampai ditawarkan ke Abu Bakar tidak mau, tawarkan Utsman tidak mau, ya kan? Akhirnya kemudian sowan kepada Rasulullah, akhirnya didoakan oleh Rasulullah, ya Allah semoga engkau berikan jodoh Hafsah dengan jodoh yang lebih baik daripada Abu Bakar maupun Utsman, dan berikanlah jodoh Utsman dengan jodoh yang lebih baik daripada Hafsah. Betul doa Rasulullah itu mandi. Ternyata Hafsah beristri Rasulullah ya, sementara Utsman diambil menantu oleh Rasulullah mendapatkan Umi Kulsum notabene karena anaknya Rasulullah lebih mulia daripada Hafsah anaknya Sayyidina Umar ya. Nah, Hafsah diperistri Rasulullah, notabene Rasulullah lebih utama daripada Utsman. Ini karena sabar. Nah, ada kemiripan cerita itu. Pada saat itu Kiai Haji Jazuli itu ya susah. Lalu kemudian dipanggil oleh ayahnya yang namanya Jazuli. Anu sebagai jodohnya anakmu kon istikharoi Gus Ami kali. Kon istikharoi Gus santri saya ini kon istikharah ini karena kalau bukan memang orang ahli kan tidak mungkin. Ya, tinggali Gus Ami. Ya kira-kira dia pakai Gus tidak menjaga tolong awakmu istikharah ana puniki sejudune sapa.
Wali itu begitu. Ternyata Mbah Jazuli yang wali itu sebetulnya memanggil Gus Ami itu secara otomatis sebagai isyarat bahwa dia nanti akan diambil menantu oleh Kiai Jainuddin Jazuli. Mati oleh putune. Ternyata apa yang terjadi? Gus Ami ini istikharah sampai berkali-kali. Ketemunya judulnya minggu ini yo aku. Kira-kira nek kowe sing dadi dulu piye? Alhamdulillah nek. Ndak Gus Ami karena saking tawadhu dan takzim kepada suara guru saya enggak mungkin. Enggak potongan. Kita wong aku ning santri kok dipercaya rumah diterus ya. Ya ini. Mun arek sing rumah itu dosa. Rumah pondok kiai kok ada rumah ilmune. Ya. Rawan. Tidak, intinya tidak sekopon untuk tidak. Soalnya waktu tidak tiba, minggat sampai tekan Pamekasan. Dicarilah oleh Gusmi, Kiai Hamid Jazuli, ketemu sama Gusmi. Begitu ketemu, terus pada Gus, kesampean ini diamanati Kiai Jazuli kok ngomong. Jalan dia muat lagi jalan, jalan. Akhirnya jalan. Itu penangannya kabar istikharah. Hasilnya dia. Gusmi itu sudah tahu hasilnya karena Gusmi juga wali, jadi sudah tahu kira-kira itu sudah tahu hasilnya dia istikharah itu apa. Jalan. Hasilnya apa? Mendalam awal. Apapun yang terjadi. Berat atau ringan, pahit atau manis, diperintah seorang guru harus taat, sampaikan apa adanya. Bingung, nek tak sampai ke kok aku dipek, mantu nek tak sampai ke aku, dulu kok karo kira-kira nek kue Joko ini juga dalam kebingungan itu lari lagi, pergi lagi. Tidak mau balik ke pondok. Pokoknya mau balik ke pondok kalau nanti kemudian ningnya itu sudah baru kembali. Ternyata kemana pun ketemu Gusmi juga. Karena Gusmi kan memang sukanya pergi. Dia sudah ngumpet di mana itu di pondok yang sangat kecil dan tidak ada orang yang mengenal pondok itu di Pamekasan. Ketemu juga. Pertanyaannya sama, Gus, sholat apa dulu? Meswat apa? Jawabnya deh. Ya mereka ayo sholat. Akhirnya pada malam itu juga diajak sholat. Sudah begitu sampai di makam Ampel. Ya jarasnya Gusman Ampel. Gusnya ini pergi. Jadi Gusnya pas dari apa begitu dia pergi. Cari gak ada lagi ini orang kemana ini. Pokoknya mau bisa ini. Karena apa? Bukan karena kepingin ingkar janji, tidak, tetapi karena saking takutnya, khawatir nanti tidak bisa berhenti. Akhirnya sudah dari Ambal lolos, ya pindah ke Nganjuk. Di sana di tempatnya pondoknya Kiai Jainuddin Mojosari Nganjuk yang terkenal wali. Begitu soal di sana oleh Kiai Jainuddin diusir. Kamu tuh durhaka sama aku. Pulang. Baru mau pulang itu Gusmi rapuh. Beda ini beling tentang ya kan. Ketika ini baca itu termasuk pun akhirnya singkat pulang dengan penuh ketakutan dan antara tawadhu dan takut, ya akhirnya dengan terpaksa harus masuk sama baca ini atau ya istighfar. Ya kalau saja ngomong istighfarnya dia dari baca ini sudah tahu sesungguhnya dia lah yang tidak mau dijadikan mana kutu menantu. Kita setelah itu ya sudah terus sampai saya Bali karena dia anak janda juga. Bali matur ibune jaluk izin.
orang Yahudi tapi ikhbar beritahu bahwa sampai mata itu bicara ini. Ya sudah, saat itu juga diberikan. Itu salah satu kehebatan dia yang pada saat itu masih berstatus santri. Kehebatan yang kedua itu diberitakan Nengguni itu ya namanya putra Kiai Jawa Timur kan serba ada ya. Serba ada itu biasanya ya kalau namanya wanita yang serba ada, terus yang paling menonjol kira-kira apa? Kalau wanita itu hidup di serba kecukupan, serba ada, yang paling menonjol apa ya? Kira-kira apa? Kalau kamu menjadi wanita yang berkecukupan, apa-apa keturunan, kira-kira yang paling nampak pada diri Anda apa? Apa? Kehidupan yang glamor, perhiasannya banyak, hidupnya glamor, ya kan? Ya namanya itu anak pertama serba kecukupan, ya kan? Wajar. Ini yang menjadi takut kesana. Tetapi apapun yang terjadi, dia sebagai suami harus punya tanggung. Suatu saat istrinya itu minta mobil. Nah, kira-kira yang baik jadi mobil lah. Yuk, mulai lah. Kita pakai mobil-mobil ya. Dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, yang jadi santri, dinikahi, menyambut gawe kapan? Ini kan apa? Mantannya nggak jadi. Iya, lah. Nah, kira-kira itu semua gambar kayak ini, kan? Ya lo bilang apa mobilan sih mobil merah, kira mobil, nah, kowe. Ternyata ada satu keajaiban. Tiba-tiba ada orang yang mengaku dari Sidoarjo sowan. Bilangnya begini. Ini cerita dari Nengguninya sendiri karena saya dekat dengan Nengguni. Jadi ceritanya begitu. Kamu ini bilang begini, Gus, saya ini tidak diwai. Aku bolak-balik mesuan sama tato kepada aku. Padahal bersama di rumah. Tidak kemana-mana mantananya. Ya kan? Mantananya Pak Dibin lagi ingahnya. Mantannya di belakangnya pergi ya. Mantannya Pak Dibin ingahnya. Lah pun jenengan kesane nopo. Bukan syukuran kali gitu. Bila meniku ngimpi kedah sodako kali jenengan. Ya sama kok kenal aku. Jadi kalau itu yang mimpi niku. Gawe sodako sampai apa? Kalau niku duwe napa jenenge tambah kata. Kelas tunggaling tambah niki ajeng kula sodako. Mangke terserah jenengan ajeng apa ibu kan kula sodako jenengan tambah. Akhirnya Gus Amin bilang, sampean iki pengen sedekah ngenake aku apa pengen kerekasake aku? Yo ngenake jenengan. Lah ngenake aku mbok sedekah tambah wong Sidoarjo iku ngrumat piye? Modal ra gagal kok ketemu tambah. Lanjut kersane ngene wae, sampeyan kowe pengen sedekah aku. Nah, sare ku pengen mobil iki. Tambah wis dolen. Duwite sedekah nomor aku. Nek panjen awakmu pengen oh gitu, pun jenengan kapan? Pulau semriki nopo jenengan sing tidak Sidoarjo. Nah, itu dia pun pulau tak sengalai sebagai jenengan. Tinggal yang lama. Janjian ketemunya di mana? Ya dah, betul sekaligus. Jadi tindak orang loro mikire bar dodol tambah yuk tuku. Seneng kok. Kayak tambah cap monggo mas, ya cap ratu ya cap ratu betul sampai di jembatan Krian sholat zuhur katalah orang itu dulu ono telepon mas saya ini telepon dia orang telepon bapak janjian mau merata kok cuma kok diteni jangan ngomong ya nanti sholat zuhur kami teko
kok oke nek dodol tambah mau payu 18 payu 20 juta tambah lagi payu 20 juta itu tambah 1 juta saat itu mobil Kijang super itu tes itu 17 juta jadi nek untuk duit 20 juta kira-kira saya 1 plus 3 juta gitu ya senang banget tapi kira-kira nak hati sing ngomong wah ini mesti Samsung gitu balik ya betul begitu orang itu menyampaikan uang cash 20 juta itu sebenarnya ini jenenge wong iki gede-gede kok ana wong aneh ana wong begitu duit 20 juta ditambahke wis kanggo ini lebokke jero dompet wis priben pokoke jero tas priben ning hasil tuku mobil pun masuk mawon karena mungkin terlalu haru ya kok tiba-tiba ada orang ngasih segini ya Pak Fatimah bukan orang pergi gak jadi ke Surabaya tapi pulang sampai di rumah uang yang ada di dalam tas itu hilang padahal yang bawa juga istrinya ini digawa ya di tas ya rapet ya gak kalau apa-apa sampai di rumah uang itu tidak ada apa maknanya bondowi menang ngomong muluk kerasa jaluk mobil karo bojomu ya sampai di situlah itu kemudian percaya betul bahwa suaminya yang tadinya santri itu bukan orang sembarangan terus pun terima keluar rasa mobilan hanya hidup sederhana dalam itu mulai apa mau letakkan saking Yesus tetap butuh gak boleh paling ini tidak menjadi tidak nyari gitu tapi strukturnya masih tetap butuh begitu semuanya. Nah inilah yang selalu membimbing dan menggunakan apa sampai berdirinya pondok pesantren ini. Suatu ketika kemudian timnya datang ke sini, ya. Nah, kawan dalam ini saya sampaikan habis dari Tegalrejo mampir ke sini, menyampaikan kalau saya minta izin, boleh nanti akan saya berikan nama Asyafa. Jawabnya, kenapa Asyafa? Nanti kesana terus ditunggu. Gila. Apa kata beliau? Kenapa orang apalah? Apa mas menurut saya lo dari sempat nyai nyuwun idinipun asma itu. Dan aku pokoknya ujung-ujung aku masang apalah lain kalau sejujur aja surat. Apa kata dia? Jaminannya aku wes apalah deh. Soalnya notarisnya sing nunggu Gusti Allah iki wis sing kecatet ki apalah. Nek mbok jenenge Asyafa kan kangelan daftarke nang notaris. Notaris Gusti Allah iki abot larang regane. Mbok jenenge apalah. Ya wis. Nama yang sudah saya pesankan di situ itu ya harus saya ganti. Untung dulu dikerjain. Kayak digawe notaris. Alhamdulillah. Jadi nah, satu pesan yang saya sangat berharga dan memang itu mulia. Beliau bilang, ning mulu nek wis wani jenenge pondok iki jenenge apalah niatono santri sing ana iki duduk santrimu ning santri ning Kiai Haji Ahmad Jazul santrine Mbah Jazul. Ya, sebagai santri ya samina. Oleh karena itu kalian semua itu sesungguhnya secara ruhiyah sampai itu adalah santri-santrinya Kiai Haji Ahmad Jazuli bin Usman bin Sahal atau Mbah Jazuli blok. Jadi kowe salah jono beli santri Mbah Jazuli misalkan ning dititipke namanya
Kami ilmu. Oh ya, mulai ngisi-ngisi aku bisa belajar itu kok ngisi-ngisi aku buka angel itu sedang neko kalau dia punya kayak mati taman kayak ayo bantu maka setiap kali apa tahlil atau apapun tidak lupa menyebut dan kepada beli insya Allah Anda juga akan mendapatkan kebaikan niatnya benar yaitu niat tolakul ilm sampai terjadi saking senangnya ngaji ya mengenai kata-kata hikmah amrut turuki ilallah turiqatut ta'lim wa ta'allum ya seutama-utamanya jalan menuju Allah adalah jalan yaitu at-ta'lim wa ta'allum belajar dan belajar. Artinya apa? Proses pembelajarannya kita lakukan ini sepanjang kita niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk menjadi sarana Anda dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bong niku namun dibutuh atine. Ngilmu apa wae lebih. Ngilmu apa wae. Ada satu cerita saya punya dosen yang namanya Habib Said Akil Al-Munawar yang dulu pernah menjadi Menteri Agama tapi kemudian didolimi oleh seseorang yang harus masuk penjara. Said Akil Al-Munawar mengatakan bahwa dia itu hafal betul nama tokoh-tokoh Islam mulai zaman sahabat sampai kontemporer. Tidak hanya hafal namanya tapi hafal lahirnya di mana, wafatnya tahun berapa. Hebat ya. Kowe takoi mati di mbahmu ora iki. Ya, coba nek takoi mati ini jenenge bae ora. Ya, kamu mati kapan? Kok ini cerita baik terus mati. Suka saya lagi menawar ini. Kemudian coba teman ada kuliah itu ada yang nanya. Ketika dikasih kesempatan lo tanya itu, dia nggak nanya materi kuliah. Dia nanya, Prof, saat itu sudah profesor ya, Prof, saya yang terkagum profesor kok bisa hafal nama-nama tokoh sampai tempat lahir dan tahun wafatnya. Kalau tanggal enggak, tapi tahun. Kenapa? Karena memang tanggal tidak sering disebut ya dalam bicara tahun wafat. Minimal tahun wafatnya. Kadang malah hafal tahun lahir dan tahun wafatnya. Misalnya Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Asyuyuti. Kemudian Imam Romli Shogir dan Imam Romli Qabir. Itu dia bisa membedakan tahun lahirnya. Misalnya begitu. Itu katanya apa? Karena dia pernah mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sababiyahnya itu adalah karena ketika dia kuliah di Ummul Qura mulai dari S1 sampai S3 itu dia punya dosen yang sangat-sangat menyayangi dia. Karena dosen ini nggak punya istri, sehingga Pak Said Akil Munawar itu kemudian diminta khidmah di rumah dosennya itu. Karuan saja orang nggak bayar kan senang. Kuliah nggak bayar dibayari, minta khidmah masaknya bisa gitu. Setiap kali masak itu dia tidak ada diskusi, jadi ngaji sambil masak. Ya, yang ngajinya nggak buat kita mau sambil masak, ya, ya hanya sehnya itu kemudian ngobrol dengarkan. Karena itu kemudian tiba-tiba dia merasa seakan-akan kepala ini kemudian terbelah menjadi dua, dan seakan-akan ada sesuatu yang masuk dalam kepala ini semuanya. Dan kemudian setiap kali ketemu kalau Syekh itu kemudian ditanya satu hari dia ditanya satu tokoh apa, besok dua tokoh apa, besok dua tokoh apa, sampai satu hari 20 tokoh disuruh apa ini apa sampai sekarang. Ini berkanya khidmah karena hikmah inilah kemudian Allah mendatangkan futuh kepada hatinya Said Akil Al-Munawar itu dan diberikan satu keistimewaan bisa membantu seluruh ilmu yang ada mudah dipelajari. Oleh karena itu
tawasul dengan kegiatan belajar mengajar ini. Ya Allah, ya doa indah. Biasanya sering yang saya ajarkan doanya apa? Allahumma, nah, kalau lari deh, nanti ngaji dulu dengannya apa? Allahumma rizqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamana malaikatil muqarrabin bi rahmatika. Ini yang menjadikan Anda bisa berdoa ilhamana malaikatil muqarrabin. Itu dibaca. Ya. Terus seringkali saya tambah ya Fattahu ya Alim. Terus alimna min ladunka ilman katsiran waftahli futuhal arifi waftahli, dan semoga engkau membukakan hati padaku futuhal arifi sebagaimana difutuhnya orang-orang yang ma'rifah. Ini diajarkan kalangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Anda belajar betapapun sesederhana apapun tempat yang Anda tempati ini, sepanjang niat kalian betul-betul ingin mendapatkan ilmu, tidak mustahil suatu saat Anda akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Jangan mudah terhasut oleh orang-orang yang tidak suka dengan pesantren. Ya, seringkali mungkin ada teman pas kamu sekolah, ketemu teman, ngapain kau mengpondoi? Gitu, mengpondoi ngomong, malah didiken. Ya, akhirnya apa? Wah, kalau kamu terpengaruh ya kemudian iya ya. Yang kamu ngomong didiken, ya. Tapi kalau kamu nggak terpengaruh ya nggak apa-apa. Dudik itu kan bagian nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya toh, daripada nggak punya kesibukan. Kalau punya fisik punya kesibukan. Oh, neteli. Nah kalau pakaian itu, alhamdulillah itu kan pahala. Kalau aku dudik itu sebenarnya karena persoalan Anda tidak mau membiasakan hidup bersih. Itu saja, karena berumroh dan kurang umroh jadi ya. Kadang-kala godaan itu juga bisa datang dari teman kalian. Ya, di antara teman kalian mungkin ada yang tidak kerasan atau sengaja pulang, gitu. Setelah pulang kemudian kadang-kadang datang ke sini memberikan pengaruh, gitu. Misalnya sopo, gitu. Contohnya Habib kerasan, gitu. Ingin membawa pengaruh, ya supaya nih sopo ini akrabannya Habib sopo. Ibnu. Nuh. Terus mau sibuk ini apa? Ya. Mewahmu baik, enak itu di alam bebas. Ya. Kamu itu di pondok itu ibarat seorang burung yang ada di dalam sangkar. Betapapun sangkar itu terbuat dari emas. Tapi betul saja itu seperti di penjara. Ya. Kirimkan kepada ku ingin bebas. Ya. Hidup di alam, ya, bebas. Ya, ibarat kami sebuah burung yang kemudian keluar dari sangkar dan hidup di hutan belantara yang penuh dengan panorama. Terus ngabari, Ibnu, begini lagi dalam itu, wes tau ini mumpung ini, nong kene naik pol, padahal kau nanti turun di tenang, ya orang penak, penak apa sih? Ya orang enak ini pasang ngabari pengai, tapi pas itu pas bagian lahir nang, lanjut nih, ayo kau sampai balik ke sisi, karena akhirnya rasih jawab, ini agak dalam. Kadang-kadang minat jinnati wan nas, penggoda-penggoda itu tidak hanya setan yang gaib gitu ya. Setan yang sudah mewujud sebagai manusia juga banyak yang menggoda. Dan itu bisa saja terjadi karena dia sesungguhnya itu mungkin mengalami
kegalauan atau penyesalan. Nopo kok aku ini boyong pada dulu iso ngaji. Tetapi daripada saya menyesal sendiri kan perlu boleh korban yang lain kan. Ya toh, ben ono kancane pura-pura wah mungkin penak mbak nungguin ini wah nungguin ini mbak nek turu ora mesti juga ya toh. Sebenarnya banget sholat sakar ini mau kiai terus ngomong tenang sholat itu ditanggung terus sampai itu rasa sholat aku harus sholat nah tapi ya mungkin kiai ini ngomong tenang jadi ditanggung raming makan minum itu sholat itu ditanggung terus nanggung santri nongki ini seperti ngaji rasa sholat aku sholat ada keliru tidak kadune le pengen kan karena termasuk minal jinnati tapi hati-hati minal jinnati yang ingin menggoda keistiqomahan kalian ya toh kerajinan kalian selama di pondok ya. Oleh karena itu kuncinya orang mau berhasil itu ada istiqomah. Istiqomah itu maknanya rajin dan kontinu dalam belajar. Haitsu matastakil yuqaddir walakallahu najahan diril asmani. Haitsu matastakil yuqaddir Allah. Di mana engkau bisa istiqomah, maka Allah akan mentakdirkan kalian najahan diril asman. Ya, kesuksesan di masa yang akan datang. Anda ingin sukses tidak? Lalu bekerja istiqomah. Ya, berakhir berenang kata sekarang ya wis wong jenenge nang pondok kok tirakat ya toh no tirakate piye kok perkara langsung sing kepengine mripate wong ngene dulu sing enak iki nang pondok tak iki delok Quran iki delok kitab iki delok buku pelajaran. Si mau kepengine ingin mendengarkan musik yang begitu indah ya, dengan alam musik yang begitu syahdu begitu. Wong saiki nang pondok tak papare tak iki rungokke wong maca Quran. Lisane yo ngono. Nek ora nang pondok iki lisan diumbar ya toh. Untuk kene dol ana ya sedina moce ngantek lambe setumang dari sak merang. Ora bisa merang dadi sak tumang. Ya, kami saat ngomong dari sak merang kok ngomong wis dari sak merang. Kalau lambe sak merang dadi sak tumang lambe jadi tipis ngomong akhirnya apa? Membengkak jadi tumang. Akhirnya selesai. Ini ngomong tak aku ngomong sing apik begitu semuanya. Insyaallah dengan geladi nafsu ini. Makanya disebut riyadhah ya. Di pondok itu kan tempat riyadhah tidak bahasa Jawa hari tira jadi ya tirakan dengan belajar yang sungguh insya Allah kesuksesan akan Anda raih di kemudian hari. Apa bentuk kesuksesannya? Tentu dari sekian santri tidak mungkin sama. Juga kabeh dari miliarder kabeh ya ora. Ya toh? Kuwi kabeh ora santri awam mulai dari suwi. Ya nek ngono kuwi kok terus ngaji dadine ora krono golek ilmu krono masalah wae. Sono dadi alumni isu. Ya enggak. Ya mungkin Anda bisa jadi kaya tapi tingkat kekayaan seseorang tentu berbeda. Tidak dapat sudah ada cetakannya di Lauhil Mahfuz. Tetapi kalau itu ada yang mubrom, ada yang menghalang. Anda akan jadi kaya kalau nanti Anda melakukan begini. Nah, dengan berkahnya Anda belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang doanya didengar oleh Allah. Karena doa yang didengar oleh Allah inilah kemudian diberikan kelapangan dalam hidupnya. Soal sugih ora sugih urusannya Gusti ning penting uripe kepenak. Kira-kira ndi urip penak senajan ra sugih, karo sugih ning urip ra penak. Jeneng sugih ya jeneng pilih. Jeneng ngarane ora pilih. Ya. Paling penting urip kepenak senajan ora duwe mobil ya toh karo ora duwe mobil nek padha-padha nak pelu ngono ndi wae iso numpak mobil lan ndi
Tinggal sekali ngopi, mau rasa kangenan mbak, rasa kangenan dadake, rasa kangenan nyer, rasa kangenan masjid. Begitu apa lu ngomong? Mungkin lah. Ya, ini paman saya yang di Gerobokan itu namanya Yudi Al-Hafidh, itu pernah saya matur tadi kok jangan boten mundur ngopi, jangan tidak terus kok neng asal tidak kecoh. Saya ingat dibalik tanya begini, penanti duwe mobil, kalau rapi mobil ini foto-foto ini numpak mobil. Aku ini sekitar mobil mobil ini, iya. Dan kayak aku ini aku ini nak pengen mau coba royokan atau pengen aku. Jadi aku kayak ini mobil apa? Sing teko kok hijau kalau apa ya bilang. Ya toh, suatu saat aku pengen yang lagi jadi seri, benar-benar seri. Kalau royo pengen teriak aku ya santai. Mulai tekan ngomah, rasa mikir mobil, gua yang masukin rasa mikir, masukin, ya toh, kasatan lah mikir ben. Oh, parah. Kenapa? Ben, paling enak nih. Jadi gua pengen nong di bayi, so tekan. Pilih lah. Jawab kata saya, besok nang swarga kuwi diganti mobil. Ning nang swarga kuwi penduduk swarga kepengin apa wae mesti ketu. Ya oke nanti ya, Jar. Kuwi nang swarga dituri mobil. Karo nang swarga rasa mobil ning nak penung di wae ketu. Nanti. Ya nang swarga mobil kangen rezeki dah. Ning nak mobil pakai penting kertas pengen mobil oh enak toh. Kadang-kadang kekayaan itu wujudnya dalam bentuk fasilitas, biayanya dengan orang lain. Ya, yang terpenting buat saya adalah marilah kita memulai ya pengajian pada tahun ini dengan niat yang benar, dengan niat golek ilmu, wis kita niat golek ilmu. Insya Allah dengan ilmu nanti akan engkau dimuliakan. Ya. Al-ilmu harisun, ilmu itu menjaga. Tapi kalau al-malu mahrusun, kalau harta itu tidak dijaga. Kalau Anda punya ilmu, Anda akan dijaga oleh ilmunya. Tapi kalau Anda punya harta, malah Anda menjadi penjaga harta. Oleh karena itu lebih baik punya ilmu daripada punya harta. Syukur punya ilmu juga punya harta. Alhamdulillah. Insya Allah dengan niat yang baik, niat yang benar itu ya. Nah, tentu kata Sayyid Muhammad itu sabatul ilmi bil mubarakati. Ya, tuman cepet ilmu dan resep mengenai hati mukmin bil mubarakati dengan dibelah bolak-balik dieleng cukup sekolah bersekolah enggak bersesuai sekolah mana atau buku. Lah itu mata pelajaran Pak ra penting. Sing penting kok dino Senin itu lebu-lebu. Nyera, bola kon dilang apa? Asa karepe gurune ya. Lah terus baru ngomong apa ora? Ayo menarang aku tak roke nang aku SD meneh. Lah nek kaya ngono yo pengen berdasarkan apa? Ilmu cakar dipelajari. Baik ilmu pelajaran yang di sekolahan maupun yang di pondok itu semuanya dipelajari semua. Insya Allah tidak ada istilah utak kira cukup ya kuat Pak. Ono wong ini lah yo wong esuk sekolah kowe tekan jam ngono bengi jero ngaji kok teke kopior piye. Merendahkan kuasa Allah. Otak ini yang menciptakan Allah, produknya Gusti Allah. Sampai tak kuat ya saking bodene kok. Ya ana sing ngomong masa mondo sekolah kok wae ora kuat nek kuat mung teke kopior dan malah. Gua malah terang dadi ne kita tidak kuat ya. Yang penting kita apa namanya sungguh sabar dan ilmu mudah. Wa nafuhu bil amali. Kalau Anda kepengin ilmu, kamu manfaat maka amalkan ilmu itu. Nek kowe nang dipelajari ilmu akhlak, ta'lim mutalim, lakonan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah ilmu Anda akan menjadi manfaat. Wa barakatul khidmah, berkahnya ilmu itu kalau dengan khidmah. Khidmah maknanya apa?
ya, duweni apa? Sifat lumadi. Hikmah terhadap ilmu, hikmah terhadap sumber ilmu, hikmah kepada orang yang punya ilmu. Insya Allah itu yang akan menjadikan berkah. Tetapi tentu namanya berkah itu ziyadatul rabbaniyatun, tambahan yang hanya diketahui oleh Allah. Kalau namanya tambahan maka pokoknya juga harus ada pokoknya panjang ilmu tadi supaya dapat ilmu mudah kan? Jadi kalau Anda sudah pintar, sudah paham, ini berarti Anda sudah dapat ilmu. Tinggal ilmu itu nanti awet apa enggak? Supaya awet harus sering diulang-ulang, ditakror, ya. Supaya bermanfaat apa yang sudah didapatkan dijalankan. Supaya ada berkahnya, ya kamu harus khidmat kepada ilmu, kepada sumber ilmu dan kepada orang yang berilmu. Insya Allah ilmu Anda akan menjadi berkah. Allahumma amin. Nanti setelah dibagi kelompok termasuk nanti dipersiapkan juga ketika santri baru nanti harus disiapkan skenario seperti apa, pembagian kelompoknya seperti apa, termasuk yang sing mulang Quran ya. Nah kira-kira sing ini kuat ngatasi tambah peserta baru apa, tapi masih harus tambah tenaga mengajar ya. Nanti masalahnya diidentifikasi sopo sing layak, nanti kemudian dia dapat pada dulu. Soalnya mulang Quran ini kudu awake dhewe maca ya wis ben. Nanti insyaallah kita akan semuanya terlayani dengan baik dan hati-hati dengan bawaan dan barang berharga. Ya, ojo selek. Nah, selek terpinggu ini hilang, ini kakaknya juga pada lali di media wah itu hilang ini barang kakak ini pulau jajan setelah ini lagi musiknya udah berapa ini ini lali kalau ini pulau jajan mujak kanjang ini enggak saya ini duitnya hilang saya ternyata ya hilang tenang kan ya, mau wajar orang kota ya orang aku sih banyak dicari mau bakso Temanggung ya tak? Nah, sing seperti ya tak? Ya seperti dan yang terpenting lagi jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya. Ini masih status makilan masih berstatus apa? Merah gitu ya. Jadi COVID masih menurun, tapi Anda jangan takut. Ya karena itu juga makhluknya Allah. Sesama makhluk Allah mestinya harus bersahabat. Bagaimana sahabatnya? Ayo, dengannya berinya ya. A'udzu bika kalimatillahi min syarri ya Allah, aku minta perlindungan dengan kalimat yang sempurna min syarri kulli makhluk, dari kejelekannya segala yang kita. Gak mau corona tetap ono, gak mau corona ya. Biyen yo ono corona kok. Malah regane larang biyen. Ya, sedang corona. Ya kan? Ya. Nah, gak apa-apa. Itu makhluknya Allah. Ning sing penting tidak jahat. Min syarri kulli makhluk, dilindungi dari kejahatan. Kejelekannya atau kejahatan. Tidak apa-apa sama makhluk Allah. Jangan dilawan. Ngomong orang mengusuli kowe kok apa corona musuh menungso. Kan salah menungso dhewe, tidak hidup sehat, tidak hidup budaya bersih, tidak dijalankan gitu kan. Nah, makan sembarangan dan seterusnya. Padahal Rasulullah sudah memberikan tata cara hidup sehat, hidup bersih, makan, cuci. Nah, itu. Tapi kan orang jangankan cuci tangan, cuci piring aja nggak bisa ya. Nah, itu dijalani budaya insya Allah. Dan juga saya harapkan 14 hari ke depan rasa nanti ya, khususnya jalanan dulu, jodoh cerila ini, kecuali yang memang ditugaskan oleh ibu dan keluar harus pakai masker ya, keluar harus pakai masker.
Ya ono olahraga pagi untuk vitamin B gitu ya. Ya diatur mungkin ya tidak semuanya bareng-bareng ya, mungkin berkelompok supaya semuanya kebagian. Ya yang paling penting lah cabut itu malah enak banget. Cabut itu kemunggah lantai telu gawe, ya nongkrong ngono sak panase sampai katanya dia itu rasa bener-bener gawe. Wis apa? Sehat ya, tidak sehat. Ya. Jadi kita perlu waspada terhadap bulan corona, tapi tidak perlu terlalu takut. Karena kalau terlalu takutan, kemudian Anda menjadi minder dan itu akan menurunkan imunitas. Gitu ya. Tetapi ya coba mendel, yuk nantang, ya. Di corona tak untar ini. Di corona tak untar aja. Enggak boleh nantang itu juga enggak boleh. Ya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari segala mara bahaya. Amin. Lagi budaya bersih, budaya hidup sehat. Allah anda akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.